Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Nias Selatan. Kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Melda Siotang dari SMP Negeri 2 Lelewau akan berperan sebagai supervisi. Saya Samarudin Laya dari SMA Negeri 1 Lelewau berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Risman Laia dari SMK Negeri 1 Amandaya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Samarudin. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa baik Bu. Iya, baik Pak Samarudin. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya Bu. Iya, bersama dengan Bapak Risman Laia ya Pak? Iya Bu, ya. Iya, nah sebagai kegiatan awal ini ya Pak ya, saya akan mendiskusikan mengenai praobservasi kita ya Pak ya. Iya Bu. Di sini ya Pak ya, baik kehadiran di sini saya adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nantinya Pak. Iya Bu. Iya, oleh karena itu Pak, saya akan mengamati proses coaching Bapak nanti yang akan Bapak laksanakan kepada Bapak Risman Laia. Iya Bu. Iya, baik. Apakah Bapak sudah siap Pak melakukan kegiatan Sudah coaching? siap Bu. Iya, baik Bapak. Sebelumnya nih ya Bapak ya, memulai proses coaching ini ada beberapa hal nanti yang akan saya jelaskan. Iya Bu. Iya, dan nanti juga ada pertanyaan yang akan saya ajukan ya Pak kepada Bapak Samarudin. Ya Bu. Iya, yang Siap, Bu. pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian pada coaching ini Bapak, Iya, Bu. yang akan Bapak lakukan nanti kepada Bapak Laia. Iya Bu, siap. Nah, jadi ya Pak, poin-poin yang akan saya amati yaitu pada kegiatan coaching ini, dimana yang pertama saya akan melihat apakah Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya sudah sesuai alur tirta atau belum, seperti itu Pak. Dimana kan kita ketahui bahwa pada alur tirta itu terdapat tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya Pak ya, Iya, Bu. sudah tahu seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Iya, selanjutnya Pak, saya juga akan mengamati apakah Bapak Samarudin sudah melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching, seperti itu Pak. Jadi itu tadi rubrik penilaiannya Pak. Iya Bu. Apa sudah jelas mengenai rubrik penilaiannya Pak? Sangat jelas Bu. Iya, baik, selanjutnya ini Pak ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak Samarudin sebelum melaksanakan kegiatan coachingnya ya Pak. Iya Bu. Bisa ya Pak ya, saya tanya ya Pak. Bisa banget Bu. Iya, baik, yang pertama nih Pak, pertanyaannya kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Samarudin kembangkan nanti dalam kegiatan coaching ini Pak? Baik, ada beberapa hal kompetensi yang harus saya capai dalam coaching ini Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Dan nantinya Bu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi itu harapan yang ingin saya capai Bu. Iya, kompetensinya ya Pak ya. Baik Bapak Samarudin, dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, bagian mana nih yang spesifik yang ingin saya observasi nantinya pada kegiatan coaching Bapak ini? Baik Bu, tentu kalau berbicara tentang spesifik, maka apa nanti yang perlu saya dalami dalam mengcoaching Pak Risman nantinya. Jadi yang saya berikan nanti Bu tentang pertanyaan yang berbobot itu nanti yang akan lebih saya terapkan pada coaching kali ini. Jadi itu yang perlu saya terapkan Bu. Oh iya, selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Kemudian ya Pak, bagian mana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Baik, pada proses coaching kali ini Bu, saya bisa menemukan potensi dan bisa memecahkan masalah
yang dihadapi oleh Pak Risman pada saat ini, sehingga nanti dalam permasalahan yang dimiliki oleh Pak Risman dapat solusi yang baik, sehingga tidak akan terulang kembali dari apa yang permasalahan yang sudah dirasakan. Iya, berarti penilaian Bapak agar coaching ini nantinya menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan ya Pak ya? Betul, Bu. Iya, baik. Selanjutnya nih Pak, yang terakhir, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan ini Pak? Ya, harapan saya, Bu, saya bisa meyakini diri saya sendiri dan memiliki kompetensi dan keterampilan dalam coaching, sehingga nanti apa yang saya coaching bisa menemukan masalahnya dan bisa juga menyelesaikan sebuah masalah yang dimiliki oleh Bapak Risman Laia. Oh iya, baik Bapak. Jadi itu saja pertanyaan saya pada observasi ini. Selanjutnya saya persilakan untuk melaksanakan kegiatan coachingnya ya Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Baik, terima kasih Bu. Baik, selamat sore Pak Risman Laia. Selamat sore Pak Laya. Baik Pak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan sehat Pak. Oke, baik, luar biasa Pak ya. Dan ini kita sedang berbincang-bincang Pak, kira-kira apa tujuan dari perbincangan kita pada hari ini Pak? Baik Pak, mungkin dalam kegiatan sehari-hari saya ini di lingkungan sekolah Pak, salah satu beberapa tantangan yang menjadi problem yang saya hadapi. Nah, salah satu tantangan secara pribadi Pak dalam yang saya alami baru-baru ini adalah siswa yang sering terlambat ke sekolah Pak. Nah, dalam hal ini menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan sama saya. Mengapa? Karena berapa kali saya lakukan pembinaan terhadap anak tersebut, namun masih tetap dia mengulangi hal yang sama. Oh, iya. Jadi itu kira-kira Pak. Iya, berarti selama ini banyak sekali siswa yang terlambat datang di sekolah Pak ya. Dalam hal ini Bapak Risman sendiri sudah menelusuri kira-kira apa penyebab kenapa siswa itu sering terlambat datang di sekolah. Jadi kira-kira itu Pak, apa udah pernah Bapak telusuri? Oke, baik Pak. Setelah saya melakukan identifikasi Pak berkaitan dengan permasalahan siswa ini, ya apa yang menyebabkan sebuah siswa ini bisa terlambat? Ya karena adanya Pak lama-lama tidur Pak di malam hari berlarut-larut. Jadi kadang-kadang terlambat bangun mereka Pak ke sekolah. Jadi itu yang menjadi hambatan anak ini sering terlambat, sehingga bahkan juga pun malas ke sekolah Pak. Jadi kira-kira itu yang menjadi hasil setelah saya telusuri dalam permasalahan tersebut. Oh iya, dengan melihat permasalahan itu, kira-kira apa harapan Bapak dengan permasalahan yang sedang Bapak hadapi itu? Nah, jadi yang akan saya inginkan sebenarnya pada dalam diri anak-anak ini supaya bisa mereka membagi waktu Pak untuk datang ke sekolah, bisa memanfaatkanlah waktu-waktu semaksimal mungkin untuk bisa beraktivitas di sekolah, di rumah. Jadi sehingga tidak menghambat mereka dalam melakukan aktivitas di sekolah Pak. Nah, sehingga anak-anak itu bisa nanti membagi waktu untuk belajar, untuk datang ke sekolah, untuk tidur. Jadi beberapa hal yang sudah saya berikan pemahaman kepada anak tersebut. Jadi itulah yang menjadi harapan saya ini Pak, supaya aktif anak-anak itu dalam dalam kegiatan ke sekolah Pak, setiap hari tidak terlambat dan sering semangat untuk datang ke sekolah Pak. Jadi seperti itu Pak yang ingin saya harapkan. Kita sebagai seorang guru Pak, tentu kita setidaknya mampu mencari solusi dari setiap permasalahan yang dimiliki oleh siswa. Jadi yang selama ini Bapak sudah menghadapi siswa tersebut, tentu ada metode-metode yang sudah Bapak lakukan selama ini yang kira-kira dapat membuat siswa itu bisa berubah atau tidak terlambat lagi datang di sekolah.
Oke Pak. Nah, jadi yang sudah ingin saya buat ini Pak, rencananya ini adalah saya akan melibatkan orang tua Pak, ya, memberikan pembinaan secara empat mata bersama dengan orang tua untuk memberikan atau menanyakan hal-hal apa yang menjadi anak ini bisa membuat kewalahan sebab apa dalam di lingkungan sekolah dan tidak dapat hadir Pak. Nah sehingga dengan yang saya lakukan ini adalah saya akan berdiskusi bersama dengan orang tua Pak, dan saya juga akan melakukan pendekatan yang lebih efektif lagi kepada anak itu supaya saya bisa melakukan pendekatan untuk merangkul mereka, untuk memberikan motivasi, memberikan pengarahan bahwa sekolah itu penting untuk diri Anda. Jadi seperti itu Pak yang akan saya lakukan. Oh iya, luar biasa Pak ya. Dari metode yang Bapak terapkan itu, kalau kita mau rating dia dari angka 1 ke 10, kira-kira ketercapaian metode yang Bapak lakukan itu masuk rating berapa kira-kira ya Pak? Nah, itu harapan saya Pak, ke depan ini itu bisa mencapai ke skala ke 10 Pak, ke level. Tapi dalam skala seperti masih skala ke 7 Pak. Artinya lebih dari 50% minimal ada perubahan perilaku anak-anak itu bisa nanti setelah saya memberikan tindakan yang lebih real terhadap perubahan perilaku atau sikap siswa. Kira-kira rencana ke depan untuk meminimalisir siswa ini terlambat supaya tidak lagi terlambat, apa rencana kira-kira ke depan yang bisa kita lakukan Pak? Oke, baik Pak. Ini yang sudah saya akan rencanakan ini ke depan Pak, bahwa saya akan mengundang beberapa pihak ya, yang seperti PKS kesiswaan, kemudian wali kelas bersama dengan kepala sekolah ya, akan kami melakukan perundingan terhadap perbuatan terhadap anak tersebut. Nah, sehingga dengan adanya nanti rencana atau hal-hal yang sudah kami lakukan ini nanti akan memberikan penguatan atau memberikan pencerahan lebih detail lagi sama anak-anak. Mungkin kalau hanya sendiri saya dalam melakukan hal itu adalah tentu tidak bisa, tapi dengan adanya kerjasama yang lain dapat nanti terwujud apa yang menjadi tujuan kami untuk memperbaiki dan memberikan semangat daripada anak-anak tersebut Pak. Iya. Jadi kira-kira berapa lama waktu itu untuk Bapak rencanakan sehingga setiap rencana yang Bapak lakukan itu bisa meminimalisir setidaknya siswa tidak terlambat lagi? Oke Pak, jadi ini target saya ini Pak, dalam 3 bulan atau 2 minggu ke depan ini nanti itu yang menjadi target ketercapaian apa yang sudah saya rencanakan ini Pak, sehingga siswa itu nanti tidak ada lagi keterlambatan datang ke sekolah dan semangat untuk belajar untuk ke sekolah Pak. Seperti itu. Artinya secepatnya ya Pak, iya, supaya itu tidak berlarut-larut siswa itu akan terlambat. Kira-kira komitmen yang Bapak miliki untuk melakukan rencana itu ke depan Pak? Baik Pak, jadi yang menjadi komitmen saya adalah saya akan melakukan pembinaan secara detail lagi Pak. Saya akan berusaha memaksimalkan ya untuk melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dan memberikan juga pencerahan-pencerahan secara empat mata kami Pak. Saya sebagai guru saya tetap bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan perbaikan karakter anak tersebut, supaya mereka juga masih bisa bertahan dalam ke hal-hal yang positif lagi Pak. Seperti itu komitmen saya Pak. Baik, luar biasa Pak ya. Semoga rencana Bapak yang Bapak rencanakan bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kira-kira ada hal-hal lain yang perlu lagi Bapak sampaikan? Kurasa Pak sudah cukup sekali memberikan pandangan buat saya Pak, seperti itu Pak. Baik, dari awal percakapan kita tadi tentu kita terus-menerus berkomunikasi Pak ya, dalam menemukan solusi dari setiap permasalahan siswa. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah saya berikan pemahaman dan pencerahan tadi? Apa yang Bapak rasakan saat ini? Baik Pak, perasaan saya Pak dalam percakapan ini artinya saya senang Pak, saya
bangga bisa curhat ya sama Bapak. Jadi itu yang menjadi perasaan saya ya dalam percakapan kita ini, yang bisa memberikan pandangan buat saya terkait dengan hal-hal yang membangun ya sifat dan perilaku anak tersebut ke hal yang lebih baik, Pak. Baik. Terima kasih, Luar Pak. biasa Pak ya. Semoga kita terus berbagi ya Pak ya. Baik, Pak. Baik, itu saja Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak ya. Baik, selamat sore Bapak Samarudin. Iya, selamat sore Bu. Iya, tadi barusan Bapak melakukan kegiatan coaching dengan Bapak Arisman Laia ya Pak ya? Iya Bu. Iya, sebelum penutupan ini ya Pak ya, Pak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Samarudin ya terkait Bu. kegiatan coachingnya tadi. Iya Bu. Iya, yang pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak? Baik, setelah melakukan praktek coaching tadi Bu, saya merasa senang dalam kegiatan ini karena saya bisa memahami lebih dalam bagaimana keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta, dan saya juga bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dimiliki oleh rekan guru. Iya, baik, luar biasa Bapak. Selanjutnya nih Pak, yang kedua, setelah Bapak menilai diri tadi, perasaan Bapak tadi, apa yang membuat Bapak menilai seperti itu Pak? Baik, saya dapat menggali potensi coaching dengan alur tinta yang diawali dengan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan menggali apa yang menjadi tanggung jawab dalam melaksanakan coaching di lingkungan pendidikan Bu. Iya, baik Bapak. Apa saja nih yang Bapak lakukan terkait dengan indikator yang telah Bapak laksanakan tadi? Ya, baik. Tentang indikator Bu, dapat saya mengetahui alur percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta dengan memiliki keterampilan, kesadaran penuh, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, baik, itu tadi penilaiannya ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya atas kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan? Justru saya merasa senang Bu. Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih Bapak Samarudin. Setelah saya melakukan observasi tadi, melihat kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, saya lihat bahwa Bapak sudah melaksanakan coaching tadi sudah sesuai ya Pak ya dengan alur tirta, sesuai dengan kompetensi yang sudah Bapak miliki tadi, dan percakapan tadi juga berjalan dengan baik ya Pak ya. Dan saya lihat juga Bapak sudah mampu menggali potensi-potensi atau mengeluarkan solusi-solusi dari setiap permasalahan coaching Bapak. Ya Bu. Iya, baik Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendengarkan hasil observasi saya? Ya, saya merasa senang Bu karena akhirnya saya bisa mengikuti percakapan dan dengan menggunakan alur tirta. Jadi itu. Iya, baik Bapak, dari percakapan kita ini berarti kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi itu sudah sesuai ya Pak ya dengan Iya, alur Bu. tirta. Selanjutnya nih Pak, yang terakhir, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini tadi Pak? Baik, yang saya dapatkan Bu tentu ilmunya dan mendapatkan penguatan dan pemahaman yang terkait dengan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta Bu. Iya, baik, terima kasih Bapak Samarudin Laia atas waktunya. Selamat sore Bapak Samarudin. Ya, selamat sore Bu.